Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara memposting jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Ya, jadi sekali lagi untuk tahapan kali ini kita akan coba lakukan posting dari jurnal khusus ini, baik dari sales jurnal, cash receipt jurnal, purchase jurnal, petty cash dan general jurnal ke dalam buku besar umum ini. Nah, untuk membuat atau menyusun atau tahapan memposting jurnal ke dalam buku besar, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu saldo awal dari masing-masing buku besar ini, di mana saldo awal dari masing-masing buku besar ini kita bisa ambil dari trial balance 30 November yang ada di soal. Nah, kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk trial balance 30 Novembernya sendiri di Excel-nya, sehingga kita akan coba masukkan masing-masing saldo awal dari masing-masing akun ini ke dalam buku besar. Cara memasukkannya gampang sekali di sini. Yang pertama kita mulai dari cash in bank terlebih dahulu ya. Di sini cash in bank saldo awalnya ada di sisi sebelah debit, sehingga kita langsung masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal dengan cara kita masukkan tanggalnya tanggal 1, keterangannya adalah balance atau trial balance juga boleh. Lalu karena saldo, maka kalian langsung masuk ke kolom saldo ini. Ya tadi cash in bank ada di sisi sebelah debit, maka kalian masukkan di sisi sebelah debit seperti ini. 828.500.000 sesuai dengan saldo awal yang ada di trial balance 30 November ini. Kemudian yang selanjutnya petty cash juga ada di sisi sebelah debit yaitu 10 juta. Kalian juga bisa masukkan di buku besar petty cash. Ya, yang ini berarti kalian masukkan dengan cara kita masukkan tanggal 1 balance, kemudian karena tadi petty cash saldonya ada di sisi debit, maka kalian masukkan juga di sisi sebelah debit. Silakan lakukan seperti itu ya, dari petty cash sampai dengan income tax expense. Yang debit kalian masukkan sebagai saldo awal debit di buku besar, yang kredit kalian masukkan sebagai saldo awal di sisi sebelah kredit di sisi atau di buku besar ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan coba langsung percepat seperti ini ya untuk saldo awalnya. Caranya sama seperti tadi ya. Kita masukkan saldo awalnya sesuai dengan saldo yang ada di trial balance 30 November. Yang debit silakan kalian masukkan di debit, yang kredit kalian masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini caranya.
Ya, setelah saldo awal dari masing-masing buku besar ini sudah kalian masukkan semua, baru sekarang kita akan coba lakukan tahapan proses posting dari jurnal khusus. Kita mulai dari sales jurnal terlebih dahulu atau jurnal khusus yang pertama, yaitu sales jurnal. Nah, untuk melakukan tahapan posting dari jurnal ini ke dalam buku besar, maka kita berpegangan pada data rekapitulasi yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita lihat dari data rekapitulasi yang ada di sales journal. Di sini muncul bahwa di sisi debit itu hanya ada satu akun dan di sisi kredit ada tiga akun. Nah, cara postingnya ke dalam buku besar, sekarang kita coba lakukan posting yang di sisi sebelah debit terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa di sales journal di sisi debit muncul akun 1/1300. Maka kita masuk ke buku besar, kita cari buku besar untuk akun 1/1300. Oke, yang ini kita lihat di sini adalah untuk akun receivable. Ya, nama akunnya adalah akun receivable. Nah, cara postingnya dari sales journal tadi yang muncul di sisi debit ini untuk akun account receivable, cara postingnya adalah kita masukkan tanggalnya selalu tanggal 31 ya. Jadi kalau buku besar selain saldo awal, kita masukkan tanggal 31. Lalu untuk keterangannya kita masukkan sales journal karena kita akan memposting account receivable yang ada di sales journal. Nah, untuk refnya kita masukkan inisial dari sales journal yaitu SC, baru kita masuk ke kolom posting di sini. Nah, di sales journal tadi account receivable muncul di sisi sebelah debit. Nilainya adalah 811.500.000 sehingga di buku besar kita masukkan di sisi sebelah debit seperti ini yaitu 811.500.000. Nah, setelah kita posting ke buku besar ini maka kita harus perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Di mana di sebelumnya ada saldo di sisi debit account receivable adalah 366.300.000. Lalu ada posting dari sales journal juga di sisi sebelah debit yaitu 811.500.000. Oke, debit ketemu debit. Nah, karena sama-sama debit maka kita jumlahkan 366.300.000 ditambah dengan 811.500.000. Maka kita letakkan di sini saldonya yaitu 1.177.800.000 rupiah. Ini dari sales journal. Oke, sekarang kita masuk yang di sisi kredit yang di sales journal. Yang debit barusan kita selesai, yang kredit di sini ada 3 akun. Oke, sekarang kita posting dulu untuk akun 21500 ke dalam buku besar. Sekarang kita masuk ke buku besar, kita cari untuk kode akun 21500. Kita cari kode akun 21500. Oke, di sini sudah ketemu 21500 itu adalah untuk akun PPN Outcome. Caranya sama tanggal 31, keterangannya sales journal ya. Kita akan memposting dari sales journal ini SC. Oke, di sales journal tadi untuk kode akun 21500 atau PPN Outcome itu ada di sisi sebelah kredit yaitu 79.750. Sehingga kita masukkan di buku besar di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 79.750.000. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 4.500.000, lalu ada hasil posting dari sales journal juga di sisi kredit 79.750. Sehingga di sini kredit ketemu kredit maka kita jumlahkan, hasilnya kita letakkan di bawahnya yaitu didapat nilai 84.250.000. Oke, kemudian yang selanjutnya ada kode akun 41100. Kita cari buku besar 41100. Ya. 41100 ini adalah untuk akun sales. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan dan refnya. Tanggal 31 sales journal SC di sales journal tadi akun sales ada muncul di sisi sebelah kredit yaitu nilainya 725 juta. Maka di buku besar kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit 725 juta. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Saldo kredit 554 juta, ada posting dari sales journal itu 725 juta. Kredit ketemu kredit kita jumlahkan, taruh sini letakkan yaitu 1.279 juta rupiah. Lalu yang terakhir, akun yang muncul di sales journal adalah untuk akun kode 41400. Kita cari buku besar 41400. Oke, di sini sudah ketemu itu adalah akun Freak Collected. Kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya sama seperti tadi. Itu pun sama bahwa Freak Collected di sales journal tadi muncul di sisi kredit jumlahnya 6.750. Kita masukkan ke sini. Di sisi kredit 6.750.
Lalu kita perhitungkan dengan saldo ya. Sebelumnya tidak ada saldo awal. Otomatis dari sales jurnal ini akan menjadi saldo untuk freq kolektif per transaksi yang ada di sales jurnal yaitu 6.750 di sisi sebelah kredit. Ini tinggal memindahkan saja. Oke, untuk sales jurnal posting ke buku besar selesai. Saya rasa sangat mudah seperti itu caranya ya. Sekarang kita masuk ke cash receipt journal. Oke, cash receipt journal untuk posting ke buku besar, sekali lagi kita lihat data yang ada di rekapitulasi, di mana rekapitulasi adalah gambaran akun yang muncul di cash receipt journal. Kalau kita lihat di cash receipt journal, dari data rekapitulasi, di sini ternyata di sisi debit hanya muncul satu akun, yaitu 1/100 dan di sisi kredit pun sama, satu akun, 1/1300. Oke, sekarang kita posting dulu yang muncul di sisi debit yaitu untuk akun 1/100. Kita masukkan buku besar, kita cari kode akun 1/100. Oke, di sini sudah diketahui ternyata di sini adalah untuk akun cash in bank. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya adalah cash receipt journal. Oke, di cash receipt journal tadi cash in bank muncul di sisi sebelah debit, yaitu totalnya 905.160.000 rupiah. Oke, sekarang kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah debit, yaitu 905.160.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit 828.500.000, ada posting dari cash receipt journal 905.160. Oke, di sini debit ketemu debit karena sama, kita jumlahkan saja, kita letakkan di sini. Maka cash in bank sekarang saldonya adalah 1.733.660.000 rupiah. Oke, itu untuk posting cash receipt journal yang ada di sisi debit. Sekarang kita posting untuk akun yang muncul di sisi sebelah kredit, yaitu 1/1300. Sekarang kita masuk ke buku besar untuk 1/1300. Ini adalah untuk akun receivable di sini. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya adalah cash receipt journal, ref-nya CRJ. Oke, di cash receipt journal tadi bahwa akun receivable itu muncul di sisi sebelah kredit, besarnya 905.160.000. Kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Nilainya adalah 905.160.000. Oke, sekarang kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo account receivable di sisi debit itu 1.177.800.000. Lalu ada hasil posting dari cash receipt journal di sisi kredit. Oke, kalau kita lihat di sini saldonya ada di sisi debit, ada hasil posting dari sisi kredit. Di sini ada beda sisi. Nah, karena beda sisi maka otomatis debit ini karena nilainya lebih besar maka dikurangkan dengan yang ada di kredit yaitu 905.160. Berarti debit ini saldo debit dikurangi dengan posting dari cash receipt journal di sisi kredit. Hasilnya didapat untuk saldo account receivable itu adalah 272.640.000 rupiah. Oke, itu untuk posting dari cash receipt journal baik debit maupun kredit sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jurnal khusus purchase journal. Oke, sama seperti tadi di sini kalau kita lihat di data rekapitulasi bahwa purchase journal di sisi debit itu muncul 3 akun, di sisi kredit hanya muncul 1 akun. Oke, sekarang kita posting dulu yang dari debit dulu atau akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dulu. Oke, di debit sini muncul akun 1/1500. Kita cari buku besar 1/1500. Oke, ini adalah untuk akun merchandise inventory. Oke, cara masukkannya sama tanggal 31. Keterangannya adalah karena kita mau posting dari purchase journal, maka keterangannya kita masukkan purchase journal. Oke, di purchase journal tadi merchandise inventory masuk di sisi sebelah debit, yaitu 427.500. Kita masukkan di sini di kolom posting di sisi sebelah debit yaitu 427.500. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Saldo sebelumnya ada 420 juta di sisi debit. Lalu di sini dari posting purchase journal pun di sisi sebelah debit. Oke, debit ketemu debit, ini kita jumlahkan didapat nilai 847.500.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk yang ada di sisi debit adalah untuk kode akun 51200. Kita cari buku besar 51200. Oke, 51200 kita cari kode akunnya. Oke, ketemu di sini adalah Freakpad ya. Kita masukkan kode akunnya.
kita masukkan tanggalnya, keterangannya purchase journal, di sini PJ, kue di purchase journal, frag paid, ini muncul di sisi sebelah debit dengan nilai 2.250.000. Kita masukkan di kolom posting juga di sisi sebelah debit 2.250.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit 8.800.000, lalu ada hasil posting dari purchase journal juga di sisi sebelah debit 2.250.000. Oke, debit ketemu debit, maka kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Didapat nilai 11.050.000 rupiah. Oke, itu sisi debit selesai. Sudah kita posting semua ke dalam buku besar. Sekarang kita posting untuk akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Di sini hanya muncul satu akun yaitu 21100. Sekarang kita masuk ke buku besar. Kita cari untuk akun 21100. Oke, kalau kita lihat 21100 ini adalah untuk akun payable. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya adalah purchase journal. Oke, di purchase journal akun payable tadi muncul di sisi sebelah kredit yaitu 476.775.000. Kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 476.775.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo, sebelumnya ada saldo kredit, ini pun ada posting dari purchase journal di sisi sebelah kredit. Kita jumlahkan karena kredit ketemu kredit, kita letakkan di sini. Ya, ketemulah hasil 765.375.000. Ya. Oke, saya rasa dengan 3 contoh posting jurnal khusus ke dalam buku besar, itu saya rasa cukup ya. Untuk yang cash payment jurnal, silakan kalian lanjutkan. Untuk petty cash pun sama, kalian lanjutkan. Dan yang terakhir yang harus kalian posting ke buku besar itu adalah general jurnal atau jurnal umum. Jadi yang harus diposting ke buku besar, yang pertama ada sales jurnal, lalu cash receipt jurnal, purchase jurnal, cash payment jurnal, lalu ada petty cash, dan yang terakhir adalah general jurnal. Masing-masing posting semua harus berdasarkan data rekapitulasi yang sudah kalian persiapkan atau kalian buat di jurnal masing-masing ya. Jadi data rekapitulasinya jadi acuan untuk posting ke dalam buku besar. Oke, saya rasa itu ya. Jika sudah kalian posting semua, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Untuk cash in bank menghasilkan saldo akhir 1.127.260. Kemudian untuk petty cash menghasilkan saldo akhir 8.700.000 dan seterusnya sampai di bawah. Ini sudah muncul semua saldo-saldo akhir setelah adanya posting itu. Untuk interest expense saldo akhirnya 22.800.000. Oke, jadi jika sudah kalian posting semua dari jurnal khusus ini tadi, ya, ke dalam buku besar, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, setelah selesai, maka masing-masing buku besar ini akan menghasilkan saldo akhir untuk masing-masing akun ya. Untuk cash in bank saldo akhirnya ini, untuk petty cash saldo akhirnya yang ini debit 8.700.000. Untuk akun receivable saldo akhirnya itu adalah untuk di sisi debit ada saldo 246 juta dan seterusnya. Nah, saldo-saldo akhir ini ya yang dihasilkan dari masing-masing buku besar ini akan kita rekap ke dalam laporan trial balance atau neraca saldo 31 Desember. Ya, jadi hasil buku besar yang barusan kita buat tadi, hasil saldo akhirnya kita akan rekap ke dalam trial balance 31 Desember 2022. Dan caranya pun cukup gampang ya. Yang pertama di sini ada kolom kode, nama akun, ada debit dan kredit. Untuk kode dan nama akun, silakan kalian masukkan semua nama akun yang ada di daftar akun yang ada di soal. Atau bisa juga nama akun itu kalian masukkan sesuai urutan yang ada di buku besar ini. Cash in bank, lalu petty cash, account receivable, lalu allowance for debt, full debt, dan seterusnya. Kalian masukkan ke sini. Nah, setelah data akunnya atau kode akun dan nama akun yang sudah kalian masukkan, baru kalian ambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini. Misal contoh cash in bank menghasilkan saldo akhir debit 1.127.260. Maka ini kita masukkan ke trial balance juga di sisi sebelah debit, nilainya sama 1.127.260.000. Oke, lalu yang kedua untuk petty cash, di sini kalau kita lihat buku besar petty cash menghasilkan saldo akhir debit 8.700.000. Kita masukkan juga di sisi debit yaitu 8.700.000. Lalu untuk akun receivable di sini menghasilkan saldo akhir itu di sisi debit yaitu 246 juta.
kita masukkan di trial balance 31 Desember, itu pun sama di sisi sebelah debit 246 juta. Lalu selanjutnya untuk allowance for default debt, ini saldo akhirnya ini sama dengan saldo awalnya itu menghasilkan saldo kredit yaitu 12.800. Maka di trial balance ini atau neraca saldo 31 Desember itu pun kalian masukkan di sisi sebelah kredit yaitu 12.800. Kalian lanjutkan terus untuk merchandise inventory, saldo akhirnya kalian masukkan sisi debit, store surplus juga sisi debit dan seterusnya. Dan jika sudah kalian masukkan semua, kira-kira untuk trial balance 31 Desember hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah rekap dari saldo buku besar yang sebelumnya sudah kita buat ya. Kita rekap dalam bentuk laporan namanya trial balance 31 Desember, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, setelah sudah kalian masukkan semua saldo akhir dari masing-masing buku besar ke dalam trial balance 31 Desember, maka debit dan kreditnya silakan kalian jumlahkan. Setelah saya jumlah di sini ketemu hasil untuk debit dan kreditnya adalah 2.793.720.000 rupiah. Oke, saya rasa cukup mudah dalam menyusun laporan neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember ini. Maupun tadi tahapan dalam proses posting dari jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait jurnal penyesuaian. Terima kasih, semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.